Bukan sekedar meninggalkan hiruk pikuk kota. Ini adalah sebuah pelarian dari rutinitas yang perlahan mengikis jiwa. Kita sedang menjemput jiwa yang perlahan-lahan luruh, terkikis oleh repetisi hari-hari yang hambar, untuk kembali ditenun oleh jemari angin pegunungan. Sebuah pom bensin di bilangan Ciputat. Di sini awal kita berkumpul, membawa beban rindu akan tanah yang basah, menuju pelukan sunyi yang jauh dari beton-beton tinggi. Kami membelah aspal menuju selatan. Melewati Gunung Mas Rest Area dengan aroma pegunungan mulai menyapa. Membiarkan paru-paru mengecap sisa-sisa udara pegunungan yang masih murni sebelum benar-benar memasuki gerbang kedamaian yang sesungguhnya. Jam menunjukkan pukul 10 pagi saat roda-roda kami berhenti di tanah Cihulu Campground. Angin gunung menyambut seperti kawan lama. Dingin namun menenangkan. Tak butuh waktu lama bagi kami, 3 pemotor pertama, untuk memulai merangkai besi dan kanvas. Setiap pasak yang dihujamkan ke bumi adalah janji bahwa satu malam ini dunia milik kita. Sebelum tenda-tenda tegak berdiri, kami menegakkan niat. Sholat Jumat adalah istirahat yang sesungguhnya. Sebuah perjumpaan yang mendahului segala kegembiraan camping. Oke, kita udah nyampe di Bukit Cihulu. Sore harinya suasana semakin lengkap. 2 buah mobil menyusul, membawa sisa-sisa kepingan keluarga kecil kami. Di atas rumput yang hijau berdirilah tenda-tenda yang kami sebut sebagai kampung kecil. Tempat di mana tawa akan bergema dan cerita akan mengalir tanpa sekat. Sore di Cihulu adalah sebuah kemewahan yang tak bisa dibeli dengan angka. Mata kami dimanjakan oleh lukisan Tuhan yang terhampar megah. Di satu sisi Gunung Salak berdiri dengan puncaknya yang seringkali malu-malu tertutup awan. Di sisi lain, Gunung Gede Pangrango tampak agung, menjaga ufuk timur dengan kokohnya. Hari ini matahari enggan menampakkan diri, sampai akhirnya gelap menyelimuti. Namun kegelapan itu tidaklah sepi. Dari kejauhan, permadani cahaya mulai terbentang. City light atau lampu-lampu kota Bogor berkelip seperti bintang yang jatuh ke bumi.
Ya, cat barbar beraksi. Jahe merah bang. Nih. Barbar dan barbar. Nggak nyampe, sengaja dia. Ini adalah Ada kursi banyak. gantung aku. Udah gas. Iya, bisa. Di bawah tembara lampu tenda, ritual yang paling ditunggu dimulai. Oke bang. Oke, Sekarang saatnya kita mulai. kukusan. Harum kukusan menjadi bahasa cinta yang paling sederhana antara kami dan alam. Kurang gede. Ia bukan sekedar mengganja lapar, melainkan waktu kebahagiaan yang mengubah dinginnya malam menjadi kehangatan yang tak terlupakan. Ah mantep banget ini AHM. Apa tuh angannya? Tuh jahe merah. Kagak berani dia. Aku nggak berani. Miras aja gue minum, jahe lagi. Ini sawi ya? Nasi goreng. Bumbu nasi goreng Grill. apa? Oh, kalau grill pakai apa aja ya? Itu ada dong. Sawi. Jam berapa? Pagi. Wah pulang pagi dong. Ya udah pulang pagi dong lu. Ubi dan pisang yang masak perlahan memberikan rasa manis yang tulus. Pak, kayak gini yang isinya cocok mana? Bim salabim Bim, dia salabim, apa kadabra? Kita harus ingat, Pak. Mahal lu kayak gitu. Emeng. Sebuah sajian sederhana yang mendadak terasa begitu megah di tengah hutan, membuktikan bahwa dalam kesederhanaan kita justru menemukan puncak rasa syukur. Ini siapa ini? Dia dong ke kamera. Kok ke kakek sini ke kakek? Rayvan, Dadanya. bocah kecil itu menjadi teman makan malam yang luar biasa yang mengingatkan kita semua bahwa bahagia itu sederhana. Wah, masuk video kamu ya. Nah ini mamanya. Oke siap. Berarti matiin dong. Mantep itu. Oke, bisa di estafet. Mantap. Sorry, ubi belum. Ubi udah matang belum tuh? Ubinya udah matang. Kalau ubi kayaknya belum deh. Jadi bobis udah matang. Iya, tapi kayaknya harus Action. Kita marinasi ya sebelum kita grill ya supaya rasanya enak, nikmat di apa namanya dibakarnya juga jadi harum sekali. masih banyak bener. Itu daging apa? Ini daging pengennya sih daging babi ya. Tapi daging babi mahal. Jadi daging sapi aja. Sama mahal juga. Ini khas dalam loh biar empuk. Enggak, ini nemu di situ daging tadi. Ada sapi kita potong. Enak sih ini. Pokoknya yang nggak hadir hari ini tuh. Betul. Ada kucing di rumah. Kebetulan tadi Ada kucing yang lewat. Ya kan. Jadinya Mana gemuk kontol ya udahlah tangguh kasihan terviral. Jadilah ini. Terviral. Nah ini daging sapi khas dalam paha. Ini paha daging paha. khas dalam. Khas apa khas? Ah iya. Khas. Khas. Khas dalam. Aduh. Kamu udah bilang nanti. Udah mau mateng aja. Bikin burger dong. Ganti personil.
alasan cocok ya. Enggak, dia cocok berdua, anaknya kagak cocok. Alam punya caranya sendiri untuk bercerita. Malam itu, langit tak lagi mampu menahan bebannya. Hujan turun dengan deras, menghantam atap flysheet kami dengan irama yang konstan. Pukul 2 subuh, saat dunia terlelap dalam dingin yang paling dalam, Halim mendatang bertamu. Kabut putih yang tebal menyelimuti seluruh area perkemahan. Jarak pandang menghilang, digantikan oleh kesunyian yang magis. Seolah Cihulu itu sedang menyembunyikan kami dari pandangan dunia luar, memberi ruang bagi jiwa untuk benar-benar beristirahat. Pagi hari ini, Cihulu sedang bercakap dengan langit melalui bahasa rintik yang tak menentu. Ada jeda-jeda singkat di mana hujan seakan-akan mengambil nafas, memberikan ruang bagi suara burung untuk terdengar sesaat. Sebelum akhirnya tirai air kembali diturunkan, membungkus tenda-tenda kami dalam suasana yang begitu magis dan melankolis. Ada kehangatan yang tertinggal di kafe Abi Praya, tempat kami menyembunyikan diri dari tirai hujan yang tak kunjung tersingkap. Kami duduk bersandar membiarkan aroma kopi dan kayu basah menyatu, menciptakan simfoni penutup yang sempurna. Menanti hujan di sini bukan sekedar menunggu langit cerah, tapi tentang merayakan menit-menit terakhir kebersamaan sebelum roda-roda kembali berputar menjauhi sunyi. Lu gimana? Bisa pulang. Oke bang. Orang kabut. But. Kami tertahan hingga jam 1 siang. Di tengah penantian itu, mataku tertuju pada bunga alang-alang di depan kafe Abi Praya. Ia berdiri tegak meski basah kuyup, bergoyang pelan tertiup angin seolah sedang sabar menanti selesainya hujan. Alang-alang itu menjadi saksi bisu penantian kami sebelum akhirnya memutuskan untuk melipat kembali kanvas ini. Kami pulang membobol tanah kenangan tentang hujan. Kami meninggalkan Cihulu dengan energi yang baru. Meskipun jalan pulang mungkin kembali bising, namun di dalam hati kami masih menyimpan sepotong sunyi dari kampung kecil di atas bukit.